Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama Ramadan dengan NIM P101212058. Dengan mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Dr. Jamaluddin Sakun, MKes. Nah, jadi saya mengambil jurnal dari Mulyana dan Rahmawati, yaitu program studi sarjana terapan gizi dan dietetika, jurusan gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh. Nah, yang berjudul dampak konsumsi pangan tinggi kandungan indeks glikemik dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Kabupaten Pidie. Nah, jadi diabetes mellitus tipe 2 merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah atau disebut dengan hiperglikemia, dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan karena rusaknya produksi insulin dan kerja dari insulin tidak optimal menurut Frara 2016. Nah, diabetes tipe 2 meningkat disebabkan pengaruh pola makan yang tidak sehat karena cenderung mengkonsumsi karbohidrat dan makanan sumber glukosa secara berlebihan, sehingga dapat meningkatkan glukosa darah. Memiliki pangan karbohidrat yang tidak menaikkan kadar gula dalam darah secara drastis merupakan salah satu upaya untuk menjaga kadar gula darah pada taraf normal menurut Bertalina 2016. Nah, jadi hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pencernaan karbohidrat di dalam saluran pencernaan berbeda setiap jenis pangan. Pangan yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti roti putih, kentang, nasi putih, gula, dan minuman manis dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Sebaliknya, pangan yang memiliki indeks glikemik rendah seperti beras merah dan roti gandum dapat memperlambat kadar glukosa darah menurut Kosbiantoro 2016. Nah, jadi penelitian yang dilakukan Rahmawati tadi yaitu penelitian deskripsi analitik dengan desain cross-seksional. Penelitian ini telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mutiara, Kabupaten Pidie pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021. Jadi hasil dampak konsumsi indeks glikemik tinggi terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang sering mengkonsumsi pangan indeks glikemik tinggi terdapat sebesar 85% mengalami diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi pangan indeks glikemik tinggi sebesar 66,7% tidak mengalami diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Mutiara Kabupaten Pidie. Nah, hasil penelitian ini telah menemukan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi pangan indeks glikemik tinggi dan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok usia 30-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas Mutiara Kabupaten Pidie. Mereka yang sering mengkonsumsi pangan tinggi indeks glikemik mempunyai proporsi mengalami diabetes yang lebih besar dibandingkan yang jarang konsumsi pangan indeks glikemik tinggi. Nah, jadi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Alfarisi 2018 di mana diketahui bahwa adanya hubungan yang bermakna antara indeks glikemik bahan makanan yang dikonsumsi dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Abdul Mulik. Nah, pangan yang punya indeks glikemik tinggi bila dikonsumsi akan meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cepat dan tinggi. Sebaliknya, menurut Kasmieti dan Yomi 2018, seseorang yang mengkonsumsi pangan berindeks glikemik rendah, maka peningkatan kadar gula dalam darah berlangsung lambat dan puncak kadar gula darahnya rendah. Nah, sumber bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh sampel adalah beras giling, roti, biskuit, jagung rebus, dan gula pasir, di mana bahan pangan tersebut mudah dicerna dan diserap oleh tubuh dengan respon gula darah terhadap jenis bahan pangan ini cepat dan tinggi. Dengan kata lain, glukosa dalam aliran darah akan meningkat dengan cepat, menurut Rimbawan 2007. Bahan pangan yang tidak dapat dikonsumsi adalah oatmeal, instan, ketan hitam, roti gandum, dodol, kismis, dan sebagian besar sampel tidak mengetahui mengenai bahan pangan indeks glikemik tinggi serta hubungannya dengan kejadian diabetes mellitus sehingga sampel tidak membatasi makanan yang dikonsumsi. Nah, kesimpulannya, penderita diabetes mellitus sangat sering mengkonsumsi pangan kandungan indeks glikemik tinggi. Konsumsi pangan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi berdampak signifikan terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok usia 30 sampai 59 tahun. Nah, saran yang ditulis dari Ramawati yaitu perlu meningkatkan edukasi dan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat terkait konsumsi pangan indeks glikemik tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.